Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifuddin, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Banten dengan NPM 200-241 jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Menengah Lanjutan. Judul yang akan saya presentasikan mengenai akuntansi dana pensiun. Subpokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dana pensiun. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Yang ketiga, asas-asas dana pensiun. Yang keempat, landasan hukum operasional dana pensiun. Yang kelima, fungsi program pensiun. Yang keenam, jenis lembaga pengelolaan dana pensiun. Dan yang terakhir, keunggulan dan kelemahan dana pensiun. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun atau disebut dengan pension fund adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun, di mana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program dana pensiun, baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan yang pertama bagi pemberi kerja, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi perusahaan tersebut atau bisa disebut dengan apresiasi. Tujuan yang kedua bagi karyawan, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Tujuan yang ketiga bagi lembaga pengelolaan dana pensiun, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Berikutnya mengenai asas-asas dana pensiun. Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut asas-asas sebagai berikut. Asas yang pertama, penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan. Artinya, dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Asas yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Artinya, kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan pensiun dalam pembukaan pendiri atau perusahaan. Asas yang ketiga, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Asas yang keempat, penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Dan asas yang kelima, pembinaan dan pengawasan. Artinya, pengelolaan dan penggunaan kekayaan dengan pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pembukukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Berikutnya, landasan hukum operasional dana pensiun. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya, yaitu walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerimaan manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya. Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah dalam konteks regulasi misalnya, jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan dari MUI. Berbeda halnya dengan dana pensiun syariah. Menurut seorang konsultasi ekonomi syariah yang juga seorang praktisi, Izzuddin Abdul Manaf, MA, belum ada satu peraturan dan fatwa yang mendukung, sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus.
Hal ini pula lah yang menjadi salah satu faktor lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia. Berikutnya mengenai fungsi program pensiun. Fungsi yang pertama, asuransi, yaitu peserta meninggal dunia atau catat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Fungsi yang kedua, tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama peserta sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya. Fungsi yang ketiga, pensiun, yaitu seluruh himpunan, iuran peserta, dan iuran pemberi kerja, serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun selama umur hidup peserta, dan janda atau seorang duda peserta. Berikutnya mengenai jenis lembaga pengelolaan dana pensiun. Lembaga yang pertama, dana pensiun memberi kerja atau disebut dengan DPPK. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun. Dari pengertian di atas, jelas bahwa DPPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan maupun perorangan yang memiliki karyawan. Perlu dijelaskan bahwa pendiri dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranannya yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk memberikan dana pensiun. Lembaga yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau disingkat dengan DPLK. Pasal 1 Butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pihak yang diperkenakan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu ada dana pensiun pemberi kerja dan ada dana pensiun lembaga keuangan. DPLK dibentuk secara terpisah dari bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dan terpisah pula dari pensiun pemberi kerja yang mungkin didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa tersebut. Berikutnya mengenai keunggulan dan kelemahan dana pensiun. Keunggulan dana pensiun, yang pertama seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan, investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya, prorata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya. Keunggulan kedua, ada biaya-biaya tetap atau disebut dengan overhead, relatif rendah karena umumnya peserta secara bersama-sama melalui mitra pendiri pemberi kerja memikulnya sehingga akan memberikan dampak efisiensi yang tinggi akibat dampak skala ekonomis. Adapun untuk kelemahan dana pensiun tersendiri, kelemahan yang pertama pengelolaan yayasan dana pensiun atau disingkat dengan YDP masih banyak yang kurang profesional dalam bekerja. Yang kedua, kelemahannya adalah arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai dana pensiun. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.